Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sedikit masalah Atlantis, dan sebenarnya Atlantis itu asal muasal nama Atlantis itu dari mana, dan apakah benar ada benua yang disebut Atlantis. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan suatu konten yang sangat menarik ya dari salah satu konten kreator atau YouTuber Indonesia yang cukup terkenal dalam hal pembahasan masalah-masalah yang seperti ini, yaitu Guru Gembul. Dan dia sempat membahas, walaupun beliau ini tidak secara tegas mempercayai adanya Atlantis, tapi beliau pernah membahas tentang sejarah pelayaran Nusantara yang cukup hebat. Jadi pelaut-pelaut Nusantara ini diyakini telah menaklukkan banyak daerah di seluruh dunia, menaklukkan seluruh samudra yang ada di dunia. Salah satu pendapat adalah dari Profesor Oliver Walter. Jadi beliau berpendapat bahwa dalam tradisi Cina maupun India pada masa yang lampau itu mereka tidak mempunyai tradisi bahari sama sekali. Bahkan bahkan kapal-kapal yang ada di Cina maupun di India itu hanyalah kapal-kapal untuk mengarungi sungai-sungai atau pantai-pantai. Dan mereka sangat membutuhkan, menurut Profesor Oliver Walter ini, sangat membutuhkan para pelaut-pelaut Nusantara untuk membawa dagangan mereka sampai ke daerah dari Cina sampai ke Nusantara, sampai ke wilayah India atau Persia atau sebaliknya, bahkan kita yakini sampai ke Mediterania dan sebagainya. Itu mereka benar-benar menggunakan pelaut-pelaut Nusantara, bukan mereka sendiri yang berlayar, karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam komentarnya Profesor Pontjo Sutowo ketika mengomentari buku Robert Dick, beliau mengatakan bahwa pelaut-pelaut Nusantara telah menaklukkan banyak samudra di seluruh dunia sejak masa yang lampau sekali, sebelum bangsa Arab, bangsa Cina maupun bangsa Eropa. Tradisi pelayaran ini juga memberikan semacam identitas kepada Nusantara sebagai negeri perlintasan, atau kalau dalam bahasa kita itu kadang disebut lintasan. Nah, dari kata lintasan ini kemungkinan muncullah istilah talantas atau talantang, atau artinya sama ya, terlintas. Nah, nama Atlantis sendiri kemungkinan besar berhubungan antara istilah talantas ini, karena dalam ceritanya Atlantis ini sebuah negeri yang ketika dia tertutup karena bencana, maka lautan bagian dunia yang lain atau samudra yang lainnya tidak lagi bisa dilalui atau ditempuh lagi gara-gara bencana yang ada di Atlantis. Artinya fungsi Atlantis adalah, dalam cerita Plato itu, salah satunya adalah sebagai negeri perlintasan. Nah, ada satu lagi ungkapan dalam bahasa Nusantara yang kemungkinan bisa menjelaskan arti kata Atlantis ini, yaitu atlas. Jadi di seberang pilar Hercules ini, atau di mana konon lokasi negeri Atlantis ini adalah lautan, di mana di situ Atlas dihukum untuk menggendong dunia di punggungnya. Nah,
Dari kata Atlas inilah kemungkinan muncul istilah Atlantis. Atlas sendiri sangat dekat maknanya dengan kalimat kita untuk menyebut tumbuhan yang bisa menyangga bulatan air di punggungnya, yaitu tanaman talas-talasan atau atlas. Ada lagi dewa Yunani yang disebut dengan Thalassa, dewa air ya, dewa air. Ini artinya Thalassa itu berhubungan dengan sesuatu yang berair atau sesuatu yang basah-basahan. Dalam bahasa Jawa itu basah atau terkena air itu juga disebut dengan talas atau teles ya. Nah, ini mungkin ada hubungannya. Nah, dalam ceritanya salah satu figur dari salah satu ciri dari benua Atlantis adalah dia memiliki curah sinar matahari yang melimpah, juga curah hujan yang melimpah, atau bahkan dikatakan dia ini beriklim tropis atau memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Dan dalam beberapa cerita dalam beberapa pembahasan sebelumnya yang saya sampaikan, pada masa lalu peradaban kuno itu bertumbuhan di wilayah tropis ya. Jadi dari mulai Kumari Kandam di selatan India, atau Lemuria di benua Pasifik dan lain sebagainya, itu semuanya wilayah-wilayah yang beriklim tropis. Nah, kemungkinan hubungannya juga dengan itu ya. Jadi Atlantis ini dari kata talas atau atlas, atau sesuatu negeri yang memiliki wilayah yang basah, yang beriklim basah atau tropis. Dan kemungkinan juga dari kata talantas atau lintasan, negeri yang merupakan lintasan-lintasan bagi samudra-samudra atau lautan-lautan atau benua-benua yang ada di dunia. Jadi menurut bahasanya, kemungkinan istilah Atlantis ini sendiri memang diambil dari bahasa-bahasa atau istilah-istilah kuno yang ada di Nusantara untuk menyebut suatu wilayah atau suatu negeri yang ada di kisaran benua Pasifik sampai Samudra Hindia, yang nanti selanjutnya oleh Zulkarnain, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, dia berusaha untuk mencari negeri ini sampai ke Nusantara. Dan negeri ini bisa jadi diucapkan berbeda-beda dalam berbagai bentuk, dan mungkin negeri ini tidak sehebat seperti yang diceritakan dalam legenda Yunani, tetapi yang jelas negeri ini kemungkinan besarnya memang pernah ada atau pernah tumbuh, yang menjadi peradaban atau imperium yang cukup besar di wilayah tersebut, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Untuk namanya, kemungkinan nama aslinya kemungkinan berhubungan dengan bangsa Yawa atau bangsa Maju yang masih kenangan tentang negeri itu masih tersimpan di mulut-mulut kita, di mulut-mulut nenek moyang kita, di mulut-mulut Nusantara kita, ketika menyebut bahwa suatu bangsa yang kelihatan maju, cepat berkembang, itu disebut dengan bangsa maju, seakan-akan ingin menyamakan bangsa itu dengan bangsa yang pernah ada dahulu, yaitu bangsa maju. Atau kemungkinan juga namanya adalah bangsa Nu. Bangsa Nu ini saya jelaskan di prolog Leluhur Nusantara ya. Nah, Nu ini jadi dalam cerita yang ada di dalam legenda suku Maya di benua Amerika itu ada suatu bangsa yang pernah berdiam lalu ditenggelamkan, lalu mereka pindah ke semenanjung Yucatan dan menjadi suku Maya. Nah, peradaban besar yang pernah mereka tinggali sebelumnya yang ditenggelamkan itu mereka menyebutnya peradaban Mu, yang ini selanjutnya nanti ditafsirkan sebagai Lemuria ya. Sebenarnya itu namanya Mu. Bangsa Mu ini kemungkinannya ada hubungannya dengan bangsa Nu yang ada, atau Ainu yang ada di
eh, utara Jepang yang dekat dengan Siberia atau Rusia itu yang sebelumnya kita bahas dalam pembahasan khusus mengenai panggilan Mas ya. Nah, ini juga kemungkinan ada hubungannya dengan bangsa Nu yang juga ada saya sebutkan di prolog Leluhur Nusantara, yaitu bangsa yang menyebut diri mereka sebagai bangsa keturunan Nabi Nuh ya, atau Nusa. Sa itu bahasa Austronesia kuno artinya satu ya. Nusa berarti satu keturunan Nuh atau sesama keturunan Nuh. Nah, bangsa Nuh ini kemungkinannya terucap di lidah bangsa Maya ini menjadi bangsa Mu, atau mungkin memang mereka menyebut bangsanya sebagai bangsa Mu. Mu itu artinya daratan atau tanah yang besar. Jadi dalam bahasa Jawa itu daratan atau tanah itu mereka menyebutnya lemah. Dalam bahasa Thailand itu ada sebutan muang. Muang Thai itu nama asli Thailand ya. Dan banyak sekali di wilayah Indochina itu juga disebut dengan kalimat mu. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu kita mengenal kata kalimat moss atau tanah juga, pasir juga. Nah, ini mungkin semuanya ada hubungannya yang kita nanti akan bahas dalam pembahasan Leluhur Nusantara. Akan kita bahas lebih mendetail masalah-masalah seperti itu. Jadi Atlantis, Lemuria, Kumarikandam dan lain sebagainya itu adalah negeri-negeri yang pernah muncul di sepanjang lautan tropis sekitar Nusantara dan sekelilingnya Pasifik sampai ke benua Afrika maupun benua Amerika, dan itu hanya sebutan-sebutan yang digunakan oleh orang-orang di sekitar wilayah tersebut, dan nama aslinya nanti ya kita akan bahas lebih lanjut nama aslinya apa. Yang jelas nama Atlantis itu sendiri adalah nama yang digunakan untuk menyebut sifat dari negeri ini, yaitu sebagai negeri talantas atau lintasan-lintasan, atau negeri yang basah, atau dalam bahasa Jawa itu teles, atau dalam bahasa Yunani itu dewa air itu Thalassa ya, atau berhubungan dengan Atlas yang menyangga bumi ya. Jadi ada suatu Atlas itu digambarkan menyangga bumi. Kalau dalam bahasa Nusantara itu talas-talasan itu suatu daun yang besar yang di atasnya bisa menyangga bulatan air. Mungkin ini saja pembahasan kali ini. Kita juga bisa mendapati banyak hal ya. Jadi ketika kita membaca buku seperti Eden in the East ini, saya mendapati memang banyak sekali peradaban di wilayah tersebut, terutama di daerah Pasifik sampai ke wilayah seluruh dunia. Itu memang sumbernya kalau menurut Stephen Oppenheimer itu dari Nusantara. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.